pembagian perspektif global dalam IPS SD. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama materi atau pokok bahasan, yang kedua proses pembelajaran, dan yang ketiga tujuan yang akan dicapai, yang keempat teknik evaluasi, dan yang terakhir konsep. Yang pertama, materi atau pokok bahasan. Pada pembelajaran IPS khususnya dalam konteks perspektif global, sumber dan media pembelajaran utama adalah kehidupan masyarakat yang nyata. Sejalan dengan perkembangan iptek, multimedia hasil kemajuan teknologi yang meliputi media cetak, di antaranya surat kabar, tabloid, majalah, dan media elektronik, di antaranya radio, TV, video, dan internet, juga menjadi sumber serta media pembelajaran yang makin bermakna. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan dari pengajaran meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Tujuan menjadi paduan bagi teknik evaluasi yang akan diterapkan. Yang keempat, teknik evaluasi. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Contohnya seperti tugas observasi dan pengumpulan informasi atau data. Yang kedua, evaluasi tes meliputi bentuk uraian atau esai dan objektif tes. Yang kelima, konsep. Konsep IPS dapat merupakan satu kata atau suatu ungkapan yang memiliki ciri yang menonjol dan melekat yang juga memiliki makna rangkap, baik makna denotatif maupun makna konotatif. Dalam perspektif global, konsep yang diketengahkan antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, dan kepemilikan bersama. Proses pembinaan konsep memakan waktu yang lama sehingga dalam diri siswa terjadi pola pengertian yang luas tentang suatu kata atau ungkapan yang disebut konsep. Adapun strategi pembinaan konsep menurut John Rowling-Max pada tahun 1971, di antaranya yang pertama membuat daftar atau listing, mengelompokkan grouping, dan membuat labeling. Yang kedua mengalami expressing, berhipotesis, hypothesizing, pengujian atau testing, dan yang terakhir memperkenalkan contoh dan bukan contoh, recognizing, expressing, example, and non-examples. Yang keenam, pengembangan teknik evaluasi. Pengembangan teknik evaluasi lebih menekankan pada keterampilan dan sikap sosial. Materi yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Materi pembahasan yang akan dibahas yaitu hakikat evaluasi, azas evaluasi, fungsi evaluasi, dan tujuan dari evaluasi. Baik, mari kita bahas yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi. Evaluasi berkenaan dengan suatu penerapan yang segera harus dilakukan untuk mengungkapkan mutu hasil, proses, atau program pendidikan tertentu yang telah disepakati dan ditentukan tujuan ataupun nilainya. Jadi evaluasi di sini yaitu merupakan suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu azas evaluasi. Adapun yang pertama yaitu azas komprehensif atau azas keseluruhan. Maksud dari azas komprehensif adalah segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, yakni meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup yang luas itu berkenaan dengan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek, sehingga bisa memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Misalnya, setiap sekolah pasti mengadakan ujian komprehensif bagi seluruh siswa atau siswi pada semester akhir. Makna dari komprehensif itu sendiri adalah ujian yang meliputi semua aspek pada bidang ilmu. Dengan ujian ini, dilihat apakah seorang siswa layak untuk lulus atau tidaknya.
Azas yang kedua yaitu azas kesinambungan atau kontinuitas. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara untuk menjamin kelangsungan dari evaluasi itu sendiri. Azas ini dikenal juga dengan principle of continuity. Yang ketiga yaitu azas objektivitas. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan keberadaan yang realistis. Jadi suatu evaluasi itu harus berdasarkan kondisi yang diamati dan asli atau realistis dan tidak berubah. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Adapun yang pertama yaitu mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi atau pokok bahasan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, perasaan dan sikapnya. Jadi di sini peserta didik akan diolah secara sistematis bagaimana pengetahuannya itu diasah, sikap, keterampilan maupun kemampuan berpikirnya. Jadi KD yang termasuk di sini yaitu meliputi KI 1 yaitu tentang pengetahuan keagamaan, KI 2 yaitu tentang sikap, KI 3 yaitu tentang penguasaan pengetahuan, dan KI 4 yaitu tentang penguasaan keterampilan. Yang kedua yaitu menemukan kelemahan-kelemahan materi, metode, pengajaran, dan tujuan yang telah diluluskan. Jadi di sini peserta didik akan diketahui sejauh mana kemampuan berpikirnya, apakah ada pelajaran yang sulit atau media yang kurang cocok, sehingga nantinya bisa diperbaiki kembali dan dilakukan evaluasi ulang sehingga tercapai tujuan yang semestinya. Yang ketiga yaitu mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Maksudnya di sini bisa diketahui bahwa sejauh mana peran guru dan kontribusi guru dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya melalui evaluasi bisa diketahui sejauh mana kemampuan anak bisa dilihat dan bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik itu sebelumnya. Dan yang keempat yaitu mengungkapkan tingkat perkembangan peserta didik secara individual yang selanjutnya digunakan untuk membimbing pertumbuhan potensinya lebih lanjut. Jadi dalam evaluasi ini kita bisa melihat dan mengetahui perkembangan sejauh mana perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jika peserta didik tersebut mampu mengembangkannya lebih lanjut, maka tugas dari seorang guru itu adalah harus mengasah dan membimbingnya secara relevan ke depan agar nanti potensi yang dimilikinya tersebut itu bisa secara dinamis dan kontinuitas berlanjut hingga dia bisa mengembangkannya lebih mantap lagi. Pembahasan yang keempat ada tujuan evaluasi. Di antaranya ada 5 yaitu yang pertama yaitu membuat laporan prestasi peserta didik dengan hasil pembelajaran yang harus diketahui oleh orang tua masing-masing. Jadi di sini evaluasi itu bertujuan memperlihatkan hasil bagaimana peserta didik sejauh mana kemampuan yang telah dicapainya selama dalam proses pembelajaran sehingga nantinya orang tua itu bisa mengetahui perkembangan anaknya dan bisa memberikan saran yang baik dan bimbingan untuk lebih lanjut. Jika terdapat kekurangan yang harus dimajukan lagi oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya itu mendapatkan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan kerja dan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Maksudnya di sini mengukur kemampuan sejauh mana guru itu telah berkontribusi dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga nanti peserta didik itu bisa diketahui hasilnya apakah proses pembelajaran tersebut dicernanya dengan baik atau perlu dilakukan atau ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Jadi maksud umpan balik di sini guru itu telah berkontribusi memberikan pelajaran sehingga yang didapatkan adalah oleh siswa yaitu hasil pembelajaran itu sendiri. Sehingga kesimpulannya seorang guru akan merasa puas jika peserta didiknya mendapatkan
nilai yang tinggi dan menguasai semua pembelajaran. Jadi dan ketidakberhasilannya yaitu peserta didik itu harus dilakukan pengasahan ulang tentang pembelajaran tersebut, sehingga guru harus berkontribusi kembali untuk melakukan pemberian materi secara inklusif. Yang ketiga yaitu menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh peserta didik itu sendiri. Maksudnya di sini dari evaluasi itu sendiri bisa dilihat apakah faktor pendorongnya dan apakah faktor penghambatnya, sehingga nanti bisa diukur dari kemampuan peserta didik itu sendiri, dan seorang guru itu bisa mengetahui bagaimana hasil dari evaluasi itu sendiri, sehingga nanti bisa dianalisis apa saja yang membuat peserta didik itu berhasil dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran, ataupun apapun faktor penghambat yang menghambat peserta didik untuk melakukan sebuah pembelajaran. Yang keempat yaitu menyusun program bimbingan individual bagi peserta didik dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Misalnya bagi peserta didik yang perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut dalam menguasai materi pembelajaran, sehingga di sini guru bisa memberikan kelebihan atau les privat bagi peserta didik yang ingin membutuhkan pemahaman lebih lanjut, sehingga nantinya bisa dibimbing dan bisa diketahui hasilnya itu berupa misalnya peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lemah dalam pembelajaran, sehingga nanti dia bisa menyamai kemampuan dengan peserta didik yang lain yang lebih pintar darinya. Jadi bimbingan tersebut bisa berupa bimbingan les privat, konsultasi dengan orang tua, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu meningkatkan rangsangan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah peserta didik itu merangsang sebuah pembelajaran yang telah diterimanya sebelumnya. Jadi di sini diketahui bagaimana respon peserta didik terhadap seorang guru. Kita melakukan evaluasi, dan peserta didik itu akan merespon apakah mereka sangat bersemangat dalam melakukan evaluasi atau masih ada tekanan untuk melakukannya, sehingga nanti peran guru di sini yaitu lebih mengutamakan kepada keberhasilan peserta didik, seperti meningkatkan kemampuannya untuk memahami lebih lanjut dan berkontribusi untuk menyuruh peserta didik itu memahami materi pembelajaran secara keseluruhan.